Pada video sebelumnya, Rahmat Permadi selaku psikolog klinis telah membahas bagaimana proses individu bisa mengalami mimpi aneh di tengah pandemi. Selanjutnya akan dibahas lebih dalam mengapa mimpi bisa saling berkaitan dengan individu hingga bagaimana hal tersebut bisa diatasi. Simak penjelasannya. Oh jelas, ini jelas sekali deh. Kenapa jelas sekali seperti itu? Karena yang pertama, sebelum pandemi kita sibuk di luar. Kasarnya gini, sebelum pandemi kita menyibukkan diri kita di luar, bersenang-senang dan lain-lain. Kita fokus ke hal di luar diri kita, sibuk main-main di luar. Kita sibuk menaruh atensi atau perhatian kita di luar diri kita. Begitu kita lockdown, begitu kita physical distancing, kita stay home, kita tidak lagi menaruh perhatian keluar, tapi kita menaruh perhatian ke dalam. Dan pada saat itu terjadi, kita bertemu dengan diri kita, dengan materi-materi, ide-ide yang berisi pikiran dan perasaan diri kita yang selama ini kita abaikan. Akhirnya dipaksa untuk kita hadapi, which is sebenarnya bagus. Saya senang banyak orang akhirnya menghadapi diri mereka sendiri, yang mana selama ini mereka suka lari dari diri mereka sendiri dan mengalihkan perhatian mereka ke dunia luar, ke hal-hal di luar dari mereka tanpa memahami diri mereka sendiri. So this is a chance for them to understand themselves more. Yep. Lumrah sekali. Saya sudah jelaskan tadi ya. Karena akses untuk melihat keluar terbatas, karena kita stays home, kita jarang lagi mendapatkan tanda kutip hiburan, jadinya kita dipaksa untuk melihat ke dalam. Dan welcome to the jungle, silahkan melihat isi kepala Anda sendiri yang selama ini Anda tolak. Mimpi buruk tidak untuk dihilangkan. Bisa sih, bisa coba di-repress. Kamu bisa coba minum obat-obat sedatif yang bisa merepress pikiranmu, tapi itu tidak baik. Itu hanya mengabaikan pesan dari dirimu sendiri. Yang perlu dampak bukan diatasi, perlu disikapi sebenarnya. Jadi kalau kamu mimpi buruk, itu bukan diatasi tapi disikapi. Kamu perlu tahu, Anda perlu tahu apa maunya pikiran bawah sadar Anda. Cari tahu kenapa Anda bermimpi seperti itu. Lakukanlah coding. Kalau perlu buat jurnal mimpi. Jika kamu sering bermimpi buruk belakangan misalnya, buat jurnal mimpi, tuliskan ceritanya di dalam buku dan coba amati di cerita itu. Karena bisa jadi di dalam cerita itu ada pesan dari pikiran bawah sadarmu yang ingin disampaikan pada dirimu, pada kesadaranmu. So, cara menyikapinya adalah dengan memahami mimpi itu, atau paling tidak bertindak. Jika mimpi itu sudah dipahami, maka saya yakin keputusan akan muncul dan tindakan akan muncul. Dia akan termanifestasikan ke dalam sebuah tindakan. Jadi coba dulu ingat ya, orang dulu bertapa gitu kan, misalnya, terus cari ilham, kan? Kemudian kata mereka mungkin dewa atau Tuhan mengirimkan pesan melalui mimpi untuk kemudian kita bisa melakukan sesuatu. Sebenarnya itu sebenarnya dari dirimu sendiri. Jadi itu adalah bentuk komunikasi terhadap alam bawah sadarmu sendiri. Jadi mimpi buruk atau mimpi itu tidak untuk diatasi, tapi untuk dipahami dan kemudian disikapi, dimanifestasikan ke dalam sikap, perilaku atau tindakan yang tepat. Pada saat itu sudah dilakukan, mimpi itu tidak akan muncul lagi. Mimpi yang lain lagi yang muncul. Gitu, tergantung urgensi saat itu juga. So intinya mimpi itu petunjuk, bisa jadi petunjuk buat dirimu, petunjuk yang sangat berharga untuk dirimu dalam menjalani kehidupanmu. Apapun yang kamu hadapi saat itu, mimpi bisa menjadi clue
ya, atau semacam kisi-kisi untuk kemudian memilih tindakan yang tepat. Itulah tadi penjelasan terkait mimpi di tengah pandemi. Mimpi aneh hingga mimpi buruk tidak untuk diatasi, namun untuk disikapi. Terlebih ketika mengalami situasi sulit di kehidupan sehari-hari, mimpi bisa menjadi petunjuk untuk diri sendiri. Salam pers mahasiswa.